Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah pelajaran yang sangat berharga diberikan oleh Paulus kepada kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Ketika Paulus menceritakan bagaimana dia punya kelemahan, sakit penyakit, dia menyebutnya duri dalam daging. Dan ayat 8 dia berkata, sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya itu diselesaikan, disembuhkan. Namun Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus mengatakan, itu sebabnya aku suka tinggal di dalam kelemahan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus ingin beritahu kepada kita, kalau ada aspek-aspek kehidupan yang saat ini belum seperti yang kita mau, atau saudara sebut juga sebagai kelemahan saudara, itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ketika kita lemah dalam ekonomi, maka itu pertanda di sanalah tempat Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang sanggup menggantikan kemiskinan menjadi kelimpahan. Ketika kita lemah secara badani oleh sakit penyakit, maka saat kita berseru kepada Tuhan, disitulah kesempatan bagi Tuhan untuk memanifestasikan kuasa kesembuhannya yang dahsyat dan luar biasa itu. Ketika sudah lemah secara modal, maka di situ adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kepada saudara bahwa yang kecil sekalipun dia bisa buat menjadi titik keberhasilan, bahkan melambung tinggi, karena Dia yang bekerja. Hal ini akan mengubah perspektif kita terhadap kelemahan kita, keterbatasan kita. Ternyata keterbatasan kita bukanlah untuk kita keluhkan, bukan pula untuk kita besar-besarkan, bukan pula untuk membuat kita down, tidak termotivasi. Lalu kita berkata, ya karena modal kecil, karena ilmuku terbatas, karena badanku sakit, dan seterusnya. Jangan saudaraku. Lihat, Paulus katakan apa? Ayat yang 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh Kristus. Karena jika aku lemah, maka aku kuat. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kalau kita tetap Tuhan izinkan dalam keterbatasan, berarti Allah ingin, Dia yang bertindak, menolong kita. Kalau kita komitmen mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita tetap ada dalam keterbatasan ekonomi, dalam keterbatasan fisik kesembuhan badani, maka itu tandanya Allah mau supaya kita bisa melihat kuasa-Nya dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Mari ubah perspektif kita. Segala keterbatasan kita bukanlah menjadi persoalan. Segala kelemahan kita bukanlah untuk dibesar-besarkan, apalagi dijadikan alasan untuk tidak bersemangat memulai minggu yang baru ini. Tetapi itu adalah kesempatan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tapi bukan kekuatan yang dari dalam diriku. Kekuatan dari tempat tinggi yang dicurahkannya kepadaku. Selamat memulai aktivitas saudara. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.